Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, gelar RDP, bahas skema pencairan JHT dan keberlanjutan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi P3K. Dari nol lagi. Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo menggelar rapat dengar pendapat RDP guna membahas kepastian hak jaminan sosial bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K, khususnya terkait mekanisme pencairan jaminan hari tua JHT dan status kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Rapat yang berlangsung di ruang utama gedung DPRD Kota Probolinggo pada Senin, tanggal 12 Januari tahun 2026 ini, dipimpin langsung oleh anggota Komisi 1 DPRD Kota Probolinggo, Zainul Fatoni. Pertemuan strategis ini menghadirkan perwakilan BPJS Ketenagakerjaan, serta jajaran organisasi perangkat daerah OPD terkait di lingkungan pemerintah Kota Probolinggo. Dalam arahannya, Zainul Fatoni menekankan pentingnya transparansi informasi mengenai hak-hak finansial tenaga P3K yang sebelumnya berstatus non-ASN. Fokus utama pembahasan adalah opsi bagi P3K untuk mencairkan saldo JHT mereka saat mengalami transisi status kepegawaian. Prinsipnya, pencairan dana JHT ini adalah hak masing-masing pegawai. Namun, mereka harus diberikan pemahaman yang utuh mengenai konsekuensinya. Jangan sampai karena mengejar pencairan dana yang tidak seberapa, mereka kehilangan manfaat perlindungan jangka panjang yang lebih besar, ujar Zainul Fatoni dalam rapat tersebut. Beberapa poin krusial yang menjadi perhatian dalam RDP tersebut antara lain: peserta yang sudah memiliki masa kepesertaan minimal 3 tahun berhak atas manfaat beasiswa untuk 2 orang anak, hingga perguruan tinggi, total maksimal Rp174 juta jika terjadi resiko meninggal dunia. Jika kepesertaan dimulai dari nol, manfaat ini akan hangus sementara hingga mencapai masa kepesertaan yang dipersyaratkan kembali. Kedua, manfaat layanan tambahan berupa fasilitas KPR dengan harga maksimal Rp500 juta juga memerlukan syarat minimal 1 tahun kepesertaan aktif. 3. Selama proses transisi 1 bulan sebelum pendaftaran kembali, terdapat resiko kekosongan perlindungan uncovered jika terjadi kecelakaan kerja atau kematian. Menanggapi hal tersebut, Komisi 1 meminta OPD terkait, khususnya Kepala Organisasi Perangkat Daerah, untuk memfasilitasi administrasi seperti surat izin keluar bagi mereka yang memilih mencairkan JHT, namun dengan tetap memberikan edukasi yang masif. Bagi P3K yang berstatus paruh waktu, kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bersifat wajib, guna memastikan perlindungan sosial tetap berjalan. Kami mengimbau para pegawai untuk mempertimbangkan dengan matang sebelum melakukan pencairan, mengingat banyaknya manfaat tambahan yang bisa hilang, tambah Fatoni. Pihak BPJS Ketenagakerjaan yang diwakili oleh Nur Hadi Wijayanto menjelaskan bahwa, secara teknis, untuk melakukan klaim JHT, seorang peserta harus berstatus berhenti atau non-aktif terlebih dahulu dari kepesertaan. Jika dana dicairkan, maka masa kepesertaan akan dihitung kembali dari nol saat didaftarkan ulang, terangnya. RDP diakhiri dengan kesepakatan bahwa sosialisasi melalui aplikasi JMO, Jam Sostek Mobile, akan terus ditingkatkan agar setiap pegawai dapat memantau saldo JHT dan memahami status kepesertaan mereka secara mandiri dan transparan. Tapi dengan konsekuensi, apa konsekuensi yang bisa disampaikan bahwasanya supaya menjadi pertimbangan mereka untuk mencairkan? Jadi dengan JHT itu kan sebenarnya kan berhenti dari kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Ketika berhenti dari BPJS Ketenagakerjaan, tentunya mereka ada konsekuensi yang mereka terima, seperti ketika dia mengalami suatu risiko kecelakaan pada saat bekerja, tentunya tidak bisa diberikan pertanggungan. Terus yang kedua, ada manfaat program tempat kami ketika dia sudah memiliki masa kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan 3 tahun dengan ikut program JHT, maka kalau terjadi risiko meninggal dunia, putra-putrinya itu akan mendapatkan atau diberikan bantuan beasiswa sampai perguruan tinggi senilai 100 gitu ya? 174 juta maksimal itu untuk 2 orang anak. Nah, maka itu konsekuensi itu dalam waktu bulan, seandainya meninggal dalam bulan Januari atau Februari kah? Karena nanti kalau misalkan kepesertaannya didaftar kembali mulai 1 Februari, tentunya kan kepesertaannya mulai nol lagi. Mulai nol lagi. Tapi berarti Februari ya, bukan Januarinya atau gimana? Mulai Februarinya. Mulai Februari ya. Berarti yang tidak tercover Januari ini ya? Tercover Januari. Terus ada konsekuensi lagi
ada manfaat layanan tambahan tempat kami ketika dia sudah menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang minimal 1 tahun. Peserta BPJS Ketenagakerjaan itu bisa memiliki rumah KPR ya? KPR dengan harga rumah maksimal 500 juta. Jadi memang ada konsekuensi. Dicairkan hangus begitu. Dimulai dari 0 tahun. Dimulai dari nol lagi kan gitu. Oke. Dan konsekuensinya kalau meninggal dalam waktu bulan Januari tidak mendapatkan santunan kematian itu kan gitu. Bukan peserta BPJS. Memang untuk bisa mencairkan itu memang harus berhenti dulu Pak ya? Harus berhenti. Harus ada tenggang waktu 1 bulan baru bisa daftar lagi Harus gitu ya? berhenti dulu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Pak, harapan dari BBC sendiri berharap P3K untuk mencairkan plan ini atau melanjutkan karena seperti apa? Kalau harapan kami tentunya ini ya tidak diambil dulu. Diambil ya. dulu. Harapan kami insya Allah pengelolaan dana kami aman ya. Kalaupun nanti memang benar-benar dialihkan perlindungannya itu selain ke BPJS Ketenagakerjaan itu bisa langsung dialihkan. Oke, siap. Aman Pak. Teman-teman semua juga bisa mengetahui ya saldo JHT itu dari Iya, Pak. SJMU. Ya, setiap hari, setiap waktu. Selalu ya Pak. Ya. Eman nih di kono lagi. Ya. Dari Gedung Parlemen DPRD Kota Probolinggo, Arifin Sulsel, Aspari AR, melaporkan. Ini bisa mencairkan dana JKT-nya yang selama ini dibayarkan. Ya. Nah, mungkin sebelum kita sampaikan warahmatullahi wabarakatuh, para bapak dan para ibu sekalian, menambah apa yang disampaikan Pak Haji Zainul Fatoni secara prinsip, karena pada siang hari ini adalah rapat koordinasi dengan tujuan mengambil boleh tidak bis, itu ya. Jadi berikan tawaran kepada anak buah yang bagian dengan semua bahwa Bro, mohon maaf kalau salah. Bapak dan Ibu sekalian, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Hari ini adalah hari kedua kami ya bersama Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah kemarin hari ini ada sedikit jalan untuk teman-teman di P3K. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kami menyampaikan secara teknis dalam pelaksanaan, perlu kami sampaikan, kami laporkan juga Bapak Pimpinan dan Bapak Ibu semuanya yang hadir, pokoknya kemarin acuannya kan dari Bangka ya. Nah, setelah kami diinformasi dari Bangka, di Bangka secara keseluruhan P3K-nya itu non ASN-nya itu berhenti semua Pak, sehingga di sana ya lancar gitu. Berbeda kalau di sini karena P3K non ASN-nya masih di kepesertaannya masih di BPJS Ketenagakerjaan, maka kembali anak-anaknya wajib dengan semua itu sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Kalau lewat itu otomatis sudah tidak bisa diklaim karena saldonya otomatis akan bergabung dengan saldo yang baru terdaftar ya. Jadi sekali-kali iya tidak salah. Terus konsekuensi ketika ini keluar itu apa saja, mungkin mohon maaf saya tadi kurang jelas. Jadi kan saya punya tanggung jawab nanti untuk menjelaskan kepada teman-teman. Jadi bahwa ketika ini keluar nanti apa yang akan mereka terima, apa hak-hak mereka yang tidak bisa diterima itu apa. Itu aja mungkin nanti dijelaskan lebih detail. Nah, di sana memang ada ke Mas Adian ya. Oke. 142 izin Bapak Ketua itu misalkan dari mereka yang berniat mengambilkan sifatnya tadi opsional, yang mau ngambil kita buat pernyataan juga kalau memang dia sudah tahu resiko itu. Otomatis kalau itu. Jadi kita buat ini namanya sesuatu yang udah kita terdaftar di JHT dengan kepesertaan 3 tahun. Kalau terjadi resiko meninggal, anak
kita dapat beasiswa 2 anak sampai perguruan tinggi dengan masa pertanggungan duit 170 juta itu clear, tidak perlu dipersoalkan. Jadi maksud saya jangan menambah sekitar pernyataan yang paling penting ketika dia rela mau mengambil sudah tahu konsekuensinya. Makanya cukup dengan itu saja mas. Pernyataan meskipun tidak ada pernyataan ya, atau misalkan kalau kita nanti buat pernyataan saya nggak mau, ya tetap tidak mau BPJS karena itu aturan yang sudah diterapkan oleh BPJS. Jadi maksud saya sesuatu yang sudah ada jangan perlu ditambahi sesuatu yang tambah sulit. Kasihan gue 7 juta. Si paling penting kepala organisasi perangkat daerah menandatangani surat izin keluar, dan ini merupakan hak, sekali lagi ini hak dari teman-teman teman-teman non-ASN yang hari ini menjadi P3K paruh waktu. Tapi Anda tidak bersedia, aku agen WE, akhirnya begitu misalkan, ya sudah, tidak apa-apa, otomatis berarti dia akan perpanjangan otomatis, kan begitu. Cuman ini perlu penegasan lagi bagi yang saya ingin bertanya Pak, bagi yang posisinya dia tidak melanjutkan karena kemarin yang di BPJS tenaga kerja ini status kepegawaiannya di BPJS adalah non-ASN. Perlukah perubahan data sebagai pendaftaran ulang atau otomatis melanjutkan? Ya, karena yang ini pasti non-ASN lagi nanti statusnya. Nanti perlu berdasarkan awal-awal perbulan. Pada form perubahan diberikan seluruhnya. All in kalau mau di film drakor judi online, all in namanya. Ya sudah, jangan lama-lama. Ada lagi yang ditanyakan, jawab lah. Ya sigap pakai. Monggo, silakan Pak. Oke, silakan. Monggo. Dipencet aja langsung, Pak. Bisa? Pak, tidak, ini ada. Silakan. Izin Pak, terkait ini teman-teman yang mohon izin pimpinan sidang juga dengan peserta rapat semuanya. Saya dari RSUD Arosi Pak, mau tanya terkait dengan keberlanjutan teman-teman yang pada waktu ini, mereka itu masih diwajibkan ikut jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan ini atau boleh tidak ikut melanjutkan kepesertaannya Pak? Karena kan kalau misalnya ini kan teman-teman misalnya tetap wajib, mungkin akan banyak yang berpikir tidak ngambil Pak. Tapi kalau misalnya wajib, mungkin akan berpikir ya dilanjutkan aja gitu. Tapi terkait dengan status kepegawaian, teman-teman ini meskipun P3K para waktu kan sudah punya NIP yang juga ASN gitu ya Pak ya. Bisa nggak kepesertaan itu diperlebar ke PNS atau segala macam, karena mungkin kepesertaan dari jam sostek itu lebih menjanjikan daripada asuransi yang lain. Terima kasih Pak. Kalau untuk yang paruh waktu itu masih dalam dimasukkan barang jasa kan ya. Nah, kalau untuk yang penuh waktu sama ASN itu kan gaji pegawai. Iya ada itu untuk penganggaran gajinya, termasuk juga kepesertaan BPJS-nya diambil dari itu kan. Nah kalau untuk wajib tidaknya di BPJS ikut BPJS bagi paruh waktu sifatnya wajib. Jadi seluruh teman-teman paruh waktu tetap di-cover jaminan sosialnya itu ya, termasuk JHT-nya dan sebagainya itu dari BPJS Ketenagakerjaan. Berbeda dengan yang penuh waktu kan sudah diikut sertakan ke Aspek gitu sama ASN.